Hai, apakah kamu berprofesi sebagai agen, agen asuransi, atau agen pemasaran properti, atau beauty consultant, financial consultant, dan sebagainya? Yang pekerjaanmu itu harus, mau tidak mau, kamu harus ketemu dengan calon customer, calon klien, ataupun orang lain, dimanapun dia berada. Dan yang akan kamu promosikan atau yang akan kamu presentasikan berupa produk yang nilainya tidak main-main. Sebagai seorang agent, seorang konsultan di bidang kecantikan atau di bidang financial, kamu harus memiliki trik agar calon customermu itu bisa kalian ajak untuk ketemu di pertemuan yang kedua, yaitu follow up. Setelah follow up, jelas kita menginginkan agar klien atau customer atau calon investor yang sudah kita prospek, sudah kita follow up, kita harapkan mereka harus closing, ya. Jadi dari 10 orang yang kita prospek, kita sudah mengadakan contacting by phone, kemudian kita sudah langsung bertemu dan menjelaskan produk kita. Kemudian kita harus follow up beberapa hari kemudian. Dan yang ketiga, jangan lupa langsung bawa deh proposal untuk sign agreement. Keren kan? Kalau dalam waktu tidak sampai 2 minggu, prospekanmu langsung deal. Bagaimana caranya? Susah banget. Kalau dengan Memfasya, kamu pasti bisa. Karena apa? Karena saya pernah bekerja dan berpengalaman sebagai seorang konsultan di bidang finansial. Dan mungkin bos aku ini sementara menonton video ini. Jadi saya pernah kerja di bagian trading di salah satu perusahaan pialang. Dan itu kalian tahu bagaimana cara kita mengajak orang by contact dulu, by phone. Kemudian kita melakukan janji untuk bisa ketemu. Dan saya atau teman-teman saya harus mencari orang yang benar-benar bisa menerima bahwa produk kita adalah high risk dan high return. Apa kalian sekarang sementara bekerja di bidang yang sama? Coba tuliskan di komentar. Dan rahasia agar kita bisa langsung closing tidak sampai 1 bulan, rahasianya seperti ini. Tetap di sini guys ya. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, karena rahasia ini sangat penting bagimu. Langkah pertama yang kalian harus lakukan, siapkan notes seperti ini. Kemudian kamu tulis sebanyak-banyak mungkin relasi yang pernah kamu kenal. Baik itu relasi dari orang tuamu, relasi dari kakak adikmu, relasi dari teman-teman waktu kuliah dulu, relasi dari lingkungan pekerjaanmu yang terdahulu, dan buatlah list sebanyak-banyaknya. Lebih bagus lagi jika kamu masih menyimpan nomor-nomor kontak mereka. Kamu tulislah di sini. Number 1, Ibu Diana. Nomor kontaknya sekian. Ibu sekian, sekian, sekian. Nomor kontaknya sekian. Alamatnya. Misalnya kamu pernah tahu si ibu ini dia adalah kepala rumah sakit atau kepala dari suatu dinas sekian. Lengkap dengan nomor telepon. Setelah kalian buat list nama dan nomor telepon, kamu harus menguasai produk. Contohnya kamu akan presentasi tentang produk yang berada di perusahaan pialang. Tentu kamu yang kerja di bagian pialang di PT mana saja pasti tahu kan. Ada produk loko di situ, ada produk. Kalau saya dulu itu masih trading di Nikkei dan Hang Seng. Itu zaman tahun-tahun 90-an, 99 kali ya. Masih di trading di Hang Seng dan Nikkei dengan satu kali pergerakan itu nilainya hanya 50.000. Jadi ceritanya panjang. Itu nanti di video berikut ya cara trading. Setelah kamu menentukan nomor berapa yang kamu mau hubungi, yang kebetulan di sini rekan ibu saya nih kebetulan dekat dengan ibu saya.
kita siapkan hati dan catatan. Dan kita ngadakan contacting. Contacting itu kalau zaman dulu kita masih pakai handphone biasa, sekarang langsung ke pribadi, langsung ke WhatsApp yang bersangkutan atau nomor telepon yang bersangkutan. Jadi cara menelpon juga itu nanti saya bahas di video lainnya. Ini khusus cara agar kita bisa mendapatkan prospek dengan cepat. Setelah kita adakan contacting, kita adakan yang namanya appointment. Cara kedua atau langkah kedua, kita harus appointment, waktu. Bagaimana kita bisa ketemu dengan calon prospek kita. Jadi misalnya kita mau ketemu dengan Ibu A. Kita sudah deal untuk bicara kapan ketemu. Dan cara teleponnya kita harus sopan, perkenalkan dulu. Apalagi kalau Ibu A itu belum mengenal nomor handphonemu kan. Jadi langsung bilang, halo selamat siang Ibu A. Saya Fasya, ini anaknya Ibu Lucia. Oh Ibu Lucia yang pintar nyanyi itu. Iya Bu, iya Ibu masih kenal saya kan? Oh iya ya, ada perlu apa ya? Contohnya seperti itu. Kita utarakan langsung memperkenalkan diri, kemudian kita sebutkan kapan atau kita buat janjian. Kapan Ibu ada waktu saya bisa ketemu Ibu? Untuk keperluan apa ya Fasya? Contohnya ya. Nah ada produk bagus nih yang saya rasa Ibu harus mengetahuinya. Oh gitu. Jadi kita tanyakan ke calon klien kita. Jadi gimana dong Bu? Bisa hari Senin atau hari Rabu saya ke kantor Ibu? Jangan kita menanyakan hal yang mengambang. Contoh hal yang mengambang seperti ini. Jadi Bu, kapan saya bisa ketemu dengan Ibu? Nah, kalau jawabannya, aduh untuk sekarang saya masih sibuk banget. Jadi saya belum punya waktu. Nah, itu bisa berabe kan? Jadi cara untuk mengadakan appointment untuk janjian, kita yang tentukan harinya. Tapi tentu saja dengan cara yang sopan. Jadi seperti tadi, jika kita sudah saling kenal, kita bisa menanyakan ke calon klien kita. Jadi Bu, hari apa nih kita bisa ketemu Ibu? Hari Senin atau hari Rabu bagusnya? Nah, paling dari antara 2 hari itu, si ibunya atau calon prospek kita, dengan otomatis dia akan memilih 2 hari yang kita pilih. Senin atau Rabu, pasti dia akan bilang, oh kalau hari Senin aku sibuk, hari Rabu deh. Nah kalau begitu kan kita sudah menang. Karena kita nggak membuat satu pilihan yang mengambang. Jadi kita harus menentukan hari Senin atau Rabu. Atau hari Jumat atau Sabtu Bu ya. Bagusnya ketemu Ibu. Jadi mesti ada 2 pilihan. Jangan berikan pilihan yang tidak pasti atau yang mengambang. Nah ketika si ibu menentukan oh hari Rabu deh. Nah kamu yang tanya kembali. Bagaimana Bu kalau di jam 12 siang? Saat itu kan lagi istirahat. Jadi sekiranya tidak mengganggu kegiatan ibu. Nah setelah kita adakan contacting, prospecting. Sebelum prospecting itu kita harus adakan yang namanya tadi ya appointment. Setelah kita janji hari dan kita ketemu, jangan lupa yang ketiga kita harus tanyakan ke ibu atau calon klien kita. Oke Bu, jadi bagaimana kalau produk saya ini masih ada pertanyaan? Oh begini-begini, ibunya akan bicara tak panjang. Kita langsung tanyakan lagi. Bagaimana Bu kalau saya follow up 3 hari kemudian? Meski terdengar begitu seperti memaksa, tapi seorang calon customer yang baik, mereka akan merasa dihargai jika kita langsung menanyakan hal yang lebih spesifik. Jadi misalnya si ibu bilang, oh kalau gitu bisa kembali 4 hari deh. Nah setelah 4 hari kita lebih bagus lagi ngobrolnya. Kita lebih mendalami. Dan apa yang selanjutnya? Selanjutnya pasti kita mengharapkan closing dong. Cara closingnya seperti apa? Karena waktu tidak memungkinkan, kita go to part 2.